Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Dr. Karyadi, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Dr. Karyadi adalah seorang dokter lulusan Sekolah Kedokteran Hindia Belanda. Beliau dikenal sebagai Kepala Laboratorium Dinas Pusat Pemeriksaan Penyakit Umum dan Sarana Rakyat, yang disingkat sebagai Purusara. Beliau merupakan tokoh pejuang kemanusiaan Indonesia yang mendedikasikan keahliannya dalam penanggulangan wabah penyakit menular, khususnya penyakit malaria dan penyakit filariasis, dua penyakit tropis yang banyak menyerang masyarakat Indonesia pada masa sebelum dan awal kemerdekaan. Selain pengabdiannya di bidang kesehatan, Dr. Karyadi juga dikenal karena gugur dalam peristiwa heroik pertempuran 5 hari di Semarang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dr. Karyadi adalah seorang ilmuwan medis dan ahli laboratorium asal Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokterannya di School tot Opleiding van Inlandse Artsen, atau Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda, yang dikenal sebagai Stovia dalam bentuk lengkap, School tot Opleiding van Inlandse Artsen. Setelah lulus sebagai dokter medis Hindia Belanda, beliau menjalani tugas di Semarang dan menjabat sebagai Kepala Laboratorium Dinas Pusat Pemeriksaan Penyakit Umum dan Sarana Rakyat. Beliau sangat dihormati oleh masyarakat dan rekan sejawat karena dedikasi, keberanian, serta profesionalismenya dalam menjalankan tugas medis bahkan di masa konflik bersenjata. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dr. Karyadi gugur pada tanggal 14 bulan Oktober tahun 1945. Pada awal masa Revolusi Nasional Indonesia. Peristiwa ini terjadi di tengah pertempuran 5 hari di kota Semarang, yang berlangsung sejak tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 bulan Oktober tahun 1945. Peristiwa ini merupakan bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari kekuatan militer Jepang, yang belum sepenuhnya dilucuti setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa seluruh pengabdian dan perjuangan Dr. Karyadi berlangsung di kota Semarang, Jawa Tengah. Beliau menjabat sebagai Kepala Laboratorium Dinas Pusat Pemeriksaan Penyakit Umum dan Sarana Rakyat yang berada di wilayah Semarang. Pada saat wafat, beliau sedang dalam perjalanan menuju laboratorium untuk melakukan pemeriksaan terhadap sumber air minum yang dicurigai telah diracuni oleh tentara Jepang. Beliau tertembak di jalan, tidak jauh dari tempat tugasnya, dan gugur sebagai martir perjuangan kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dr. Karyadi tetap menjalankan tugas kemanusiaannya meskipun situasi di kota Semarang sedang genting dan berbahaya. Saat muncul laporan bahwa sumber air minum masyarakat telah diracuni, beliau merasa berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan laboratorium demi mencegah wabah atau kematian massal. Tindakannya dilandasi oleh sumpah profesi sebagai dokter, dan tanggung jawab moral sebagai pelayan rakyat. Keputusannya tersebut mencerminkan pengabdian tulus kepada bangsa dan kemanusiaan, menjadikan dirinya sebagai contoh nyata bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan dengan senjata, melainkan juga dengan ilmu dan keberanian menjalankan tugas mulia di tengah bahaya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dr. Karyadi berangkat menuju Laboratorium Dinas Pusat Pemeriksaan Penyakit Umum dan Sarana Rakyat pada tanggal 14 bulan Oktober tahun 1945, untuk menyelidiki air yang dikabarkan telah diracuni oleh tentara Jepang. Dalam perjalanan, beliau tertembak oleh pasukan Jepang dan gugur seketika. Peristiwa tersebut menjadi pemicu kemarahan masyarakat kota Semarang, yang kemudian bangkit melakukan perlawanan bersenjata dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Dr. Karyadi kemudian dikenang sebagai pahlawan kemanusiaan dan pejuang revolusi.
serta namanya diabadikan dalam Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, salah satu rumah sakit rujukan utama di Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sudut pandang kedokteran dan etika profesi, maka Dr. Karyadi adalah lambang dari dokter yang rela berkorban demi keselamatan masyarakat. Menjunjung tinggi Sumpah Hipokrates meski dalam situasi perang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sudut pandang sejarah revolusi Indonesia, maka kematian Dr. Karyadi merupakan pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh seluruh elemen bangsa, termasuk para dokter dan ilmuwan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sudut pandang masyarakat, maka beliau dikenang sebagai dokter rakyat yang tidak membedakan suku, agama, dan golongan dalam pengabdiannya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sisi pemerintah, maka beliau dihormati dan diberikan penghargaan, serta diabadikan namanya dalam berbagai institusi kesehatan dan pendidikan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.